Membicarakan manusia abadi, kemungkinan besar kita akan menyebut nama Nicholas Flamel, sosok yang dipercaya mampu hidup abadi karena menemukan elixir of life atau ramuan yang memungkinkan manusia hidup sampai ribuan tahun. Sebagian orang percaya Nicholas Flamel benar-benar hidup ribuan tahun bersama istrinya, Perenelle. Namun kisah tentang Nicholas Flamel kerap bercampur antara fakta dan fiksi, sehingga sebagian orang juga meragukannya. Terlepas apakah Nicholas Flamel memang benar-benar hidup sampai ribuan tahun atau tidak, ada tokoh lain yang juga dipercaya hidup abadi, atau setidaknya sampai ribuan tahun. Namanya Comte de Saint-Germain, atau sering disebut Count Saint-Germain. Berbeda dengan Nicholas Flamel yang namanya sangat populer, bahkan sering disebut dalam kisah fiksi, Count Saint-Germain kurang populer meski banyak catatan sejarah yang menyebut namanya, dan hal itu menjadikannya makin misterius. Inilah kisahnya, dan selamat menyelami dunia misteri. Nama Count Saint-Germain mulai dikenal di Eropa pada era 1700-an, ketika dunia seni dan filsafat sedang berkembang pesat di sana. Pada masa itu pulalah muncul seorang pria misterius yang dipercaya mengetahui segalanya, dan tidak pernah mati, dan dikenal dengan nama Count Saint-Germain. Kemunculan pria ini langsung menarik perhatian banyak orang, karena ia muncul di era ketika ilmu pengetahuan sedang bangkit di Eropa. Karenanya kemunculan sosok yang tahu segalanya seketika menarik perhatian. Sebegitu populer Count Saint-Germain di masa itu, dan sebegitu luas pengetahuannya tentang banyak hal secara detail, sampai muncul banyak rumor atau kepercayaan di kalangan masyarakat. Sebagian orang percaya bahwa Count Saint-Germain adalah manusia abadi yang telah berusia lebih dari 2000 tahun, dan bahkan mengenal Yesus secara pribadi. Ada yang mengatakan ia reinkarnasi orang-orang besar seperti Plato. Ada lagi yang percaya bahwa ia orang yang sama dengan Merlin sang penyihir penasihat Raja Arthur, dan banyak lagi. Perlu diingat bahwa di era 1700-an, tak peduli semaju apapun zaman itu, tetap saja akses pada pengetahuan masih sangat terbatas. Bayangkan saja waktu itu dunia belum mengenal ponsel, internet, dan berbagai teknologi yang memudahkan manusia mengakses banyak pengetahuan. Karenanya, ketika Count Saint-Germain muncul dan dia bisa menjelaskan banyak hal secara luas dan detail, orang-orang pun takjub. Meski begitu, hanya sedikit yang bisa diketahui dari kehidupan Count Saint-Germain. Sebagian orang menyebut dia sebagai keturunan Yahudi Alsatian, ada pula yang mengatakan ia orang Portugis, bahkan ada yang percaya dia keturunan Raja Portugis. Yang jelas, Count Saint-Germain dikenal hebat dalam berbagai profesi yang dijalani, termasuk sebagai petualang, penemu, herbalis, alkemis, pianis, pemain biola, dan komposer. Di masa itu, Count Saint-Germain dikenal memiliki emas dan permata yang sering ia perlihatkan untuk berbagai keperluan. Ia juga pernah mengatakan memiliki kemampuan mengubah logam dasar menjadi emas, dan mampu mengubah beberapa permata kecil menjadi satu permata besar. Bukan hanya itu, ia bahkan mengklaim mampu mengubah batu biasa menjadi berlian. Sosoknya yang misterius membuatnya mendapat tempat mulia di kalangan para penganut okultisme, seperti Teosofi, yang menjulukinya Master Rakoczy atau Master Air, yang merupakan salah satu dari para master kebijakan kuno yang hidup abadi dan dipercaya memiliki kekuatan seperti dewa. Berdasarkan catatan sejarah, Count Saint-Germain muncul pertama kali ke publik secara terang-terangan pada tahun 1743 di London, kemudian di Edinburgh pada tahun 1745. Saat di Edinburgh, ia ditangkap karena diduga sebagai mata-mata. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui asal-usul atau keberadaannya sebelum tahun 1743, dan hal itu membuat spekulasi mengenai identitasnya terus berkembang. Horace Walpole, penulis Inggris populer di zamannya, yang kemudian menjadi teman Count Saint-Germain, menyinggungnya dalam sebuah surat yang ditulis pada tahun 1745. Pada hari itu, mereka menangkap seorang pria aneh bernama Count Saint-Germain. Ia sudah ada di kota itu selama 2 tahun, dan menolak untuk mengatakan siapa dia sebenarnya dan dari mana dia berasal. Namun ia mengakui kalau nama itu bukan nama aslinya.
Ia juga bisa menyanyi dan bermain biola dengan sangat baik. Ketika diadili, pengadilan tidak bisa menemukan bukti kalau ia seorang mata-mata, sehingga dilepaskan. Segera setelah itu, Count Saint-Germain mendapat reputasi sebagai pemain biola hebat, yang menjalani kehidupan seperti pertapa yang selibat atau tidak menikah. Setelah itu, pada tahun 1746, ia menghilang dari publik begitu saja. 12 tahun kemudian, tepatnya pada 1758, ia muncul kembali di Versailles, Prancis. Pada tahun-tahun itu, ia berhasil masuk ke lingkungan istana dan menjadi teman dekat Raja Louis XV. Count Saint-Germain sering memberi nasihat mengenai pola makan yang sehat, dan kadang memberikan ramuan awet muda kepada keluarga kerajaan. Konon, ia mendapatkan pengaruh di hadapan Raja Louis XV karena pernah mengubah beberapa batu permata kecil menjadi satu permata besar yang membuat nilainya bertambah. Kepada beberapa orang yang mengenalnya, Count Saint-Germain mengaku telah berusia ratusan tahun, walaupun secara fisik terlihat seperti pria berusia 40 tahun. Di Perancis, juga terungkap kalau ia menguasai banyak bahasa dan memiliki pengetahuan yang sangat luas mengenai sejarah. Pengaruh yang diciptakannya di Perancis cukup besar, sehingga filsuf besar Voltaire pernah mengatakan kalau Count Saint-Germain adalah pria yang tahu segalanya dan tidak pernah mati. Tahun 1760, Count Saint-Germain meninggalkan Prancis menuju Inggris. Hal ini disebabkan seorang pejabat kerajaan Prancis bernama Duke of Choiseul-Iri melihat kedekatannya dengan raja, dan memerintahkan penangkapannya dengan tuduhan penipuan. Dari Inggris, Count Saint-Germain pergi ke Rusia dan berdiam sementara di Saint Petersburg. Kebetulan pada waktu itu militer Rusia melakukan kudeta terhadap raja, dan menempatkan Catherine the Great sebagai ratu. Hal ini membuat banyak orang percaya kalau Count Saint-Germain memiliki andil dalam peristiwa itu, meski di balik layar. Tahun berikutnya, Count Saint-Germain muncul di Belgia, dan diketahui membeli sebidang tanah serta hidup dengan nama Surmont. Di Belgia, ia menawarkan metode pewarnaan kain dan ramuan minyak buatannya kepada pihak kerajaan. Dalam proses penawaran ini, ia bertemu seorang menteri Belgia bernama Karl Cobens. Kepada Karl Cobens, Count Saint-Germain mengungkapkan kalau ia seorang keturunan raja. Belakangan, Cobens mengaku telah melihat Count Saint-Germain mengubah segumpal logam menjadi emas. Ini cukup menarik karena seorang menteri kerajaan tidak biasa mengucapkan sesuatu yang bohong. Kesaksian serupa juga datang dari Casanova, pria yang kelak sangat termasyhur dan dikenal sejarah sebagai playboy paling legendaris di dunia karena memacari ribuan wanita. Casanova menceritakan, ia pernah melihat Count Saint-Germain mengubah logam menjadi emas. Suatu hari, ia mengunjungi laboratorium Count dan memberikan sebuah koin logam biasa. Tidak lama kemudian, ia melihat koin logam itu telah berubah menjadi emas. Sejak itu pula, orang-orang mulai mengenalnya sebagai alkemis yang juga keturunan raja. Namun segala sesuatu mengenai Count Saint-Germain masih kabur dan misterius. Lalu ia menghilang kembali selama 11 tahun. Tahun 1774, ia muncul lagi, kali ini di Bavaria, dengan menggunakan gelar Count of Sarogi. Di sana ia berjumpa dengan salah satu bangsawan Bavaria bernama Freiherr Reinhard Gemmingen. 2 tahun kemudian, ia muncul di Jerman dan menyebut dirinya sebagai Count Weldon, dan menawarkan resep-resep kosmetik, anggur, minuman, pengobatan tulang, kertas, dan gading, kepada kerajaan. Di hadapan Raja Frederick, penguasa Jerman waktu itu, ia mengaku sebagai anggota Freemasonry, dan mengaku memiliki kemampuan mengubah logam menjadi emas. Raja Frederick memberinya tempat tinggal di kediaman Pangeran Karl, yang juga anggota Freemasonry, dan di tempat itu ia membuat obat-obatan herbal untuk diberikan pada orang-orang miskin. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan yang luar biasa di Jerman, sebuah peristiwa tak terduga terjadi pada tahun 1784. Apa peristiwa itu? Dan siapakah sebenarnya Count Saint-Germain yang misterius tersebut? Kita akan lanjutkan kisah ini di video berikutnya. Jangan lupa like, komen,
share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.